Saya tengah berada di jembatan Ciwulan ya yang menuju ke arah Sukaraja ya. Nah, tepat di kejauhan di belakang saya itu ada sebuah tunggul jembatan ya atau sisa fondasi jembatan. Itu merupakan jembatan lama dari Ciwulan ini ya. Nah, jembatan itu menjadi saksi ya ketika saat itu Belanda mencoba merebut wilayah Tasikmalaya ya ke arah selatan ya. Jadi saat itu para pejuang telah mendinamit atau menghancurkan jembatan ini ya supaya tidak bisa dilewati oleh pasukan Belanda ya saat itu, saat agresi militer Belanda ya. Ini sangat bersejarah sekali, ada peristiwa heroik yang mana diabadikan dalam monumen yang ada di lokasi Taman Wisata Karangresik ya. Jadi di sini itu pernah ada pertempuran ya, pertempuran dinamakan dengan pertempuran Karangresik ya. Belanda itu berupaya ingin kembali ya menguasai wilayah Indonesia termasuk Pulau Jawa ya. Dalam hal ini juga Tasikmalaya ini mau direbut ya. Jadi masih kaitannya dengan peristiwa agresi militer Belanda ke-1 ya, tahun 1947. Nah, karena Tasik mau direbut, maka akhirnya para pejuang saat itu berupaya menyelamatkan Tasikmalaya itu dengan cara menghancurkan jembatan ini. Jadi ketika tentara Belanda datang lewat Ciamis ya saat itu, karena memang Belanda itu kan berusaha ingin menguasai Tasikmalaya itu dari berbagai arah ya. Ada yang dari arah Garut, dari arah Ciamis, termasuk Cikoneng, lalu juga dari arah Kawali, lalu juga dari jembatan Cirahong ya. Nah, ketika di Cikoneng sana, saya pernah baca di dalam buku memoir Pak Abdul Haris Nasution ya, purnawirawan almarhum. Jadi pernah ada pertempuran di sana ya di Cikoneng. Lalu ketika ke sini baku tembak terjadi ya. Dan banyak tentara Belanda yang tewas saat itu ya. Sehingga akhirnya Belanda ya punya cara lain mendatangkan pesawatnya lalu membombardir kota Tasikmalaya ya. Tersisa saat itu dulu di sana di jembatan Karangresik yang arah Tasikmalaya itu ada tank baja ya, tank Dingo ya, yang mana tank Dingo ini tahun 2013 diselamatkan karena memang sudah tidak terawat ya. Udah ada yang diperteli juga besi-besi bajanya seperti itu. Lalu dibawa ke Kodim Tasik, lalu dirawat dan dihidupkan kembali di Bandung ya. Sekarang di Museum Mandala Wangsit Bandung ya. Lalu kalau saya pernah lihat di buku album Tentara Siliwangi ya, di sini itu pernah dipajang ada truk Belanda seperti itu ya. Tapi entah kemana ya. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Nah, kalau di Jerman perang atau gimana? Di sini besinya ada yang seperti bekas di preteli ya. Di atas juga mungkin sisa masa perang ya. Oh ini nih. Ini kayak sisa zaman perang ini menarik.
bertanya ya kepada penduduk sekitar. Jadi gunung ini ya namanya itu kalau tidak salah Gunung Jati ya. Dan katanya konon ada makam Belandanya ya seperti itu. Nah, jadi di belakang yaitu jembatan Mangunreja ya, yang foto lamanya tadi sudah saya perlihatkan ya seperti itu. Jadi bisa jadi dulu ya tentara Belanda ketika memotret jembatan itu ya, ketika baru diperbaiki sama mereka, itu di fotonya dari bukit ini, tapi yang sekarang sudah menjadi rumah ya yang di bawah itu seperti itu. Jadi itu dokumentasi tentara Belanda ketika mereka berhasil menduduki wilayah Mangunreja. Saat itu dikatakan jembatan Mangunreja itu baru dirobohkan sama pejuang, baru diperbaiki sama Belanda. Dan Belanda menjadikan yang sekarang jadi Kapolres itu bekas markas Belanda dulunya, ya, diduduki sama Belanda ya, seperti itu. Dari selembar foto itu punya cerita, dan saya datang ke sini itu berkat penuturan dari salah seorang murid saya 5 tahun yang lalu ya, seperti itu. Dan itu tentunya sangat berharga, dan akhirnya saya baru bisa datang ke tempat ini itu sekarang. Saya tengah berada di sekitaran Mangkubumi ya, lebih tepatnya di halaman dari kolam renang ya, kolam renang Mangkubumi ya. Kalau sekarang itu jadi Kamandala Cafe ya. Di lokasi saya duduk sekarang ini dahulunya merupakan jalur tram Tasikmalaya Singaparna ya, atau jalur kereta api peninggalan Belanda ya, yang menghubungkan antara Tasikmalaya dengan Singaparna ya. Nah, dari kejauhan itu ada kawasan yang sekarang menjadi perumahan kecapi ya, Kecapi Indah. Jadi dulu di sana itu ada gunung yang mana di masa pasca kemerdekaan menjelang revolusi atau menjelang peristiwa agresi militer Belanda pertama tahun 1147 ya, itu pernah dijatuhi bom dari pesawat Belanda ya, yang saat itu ingin kembali menguasai Indonesia termasuk Tasikmalaya. Jadi di dalam buku karya Pak Abdul Haris Nasution ya, menceritakan tentang peristiwa penyerbuan tentara Belanda ke wilayah Tasikmalaya ya. Dan di sini itu masyarakat dulu mengenalnya dengan peristiwa pertempuran Kecapi ya. Jadi di sana itu dulunya itu ada Gunung Kecapi. Dulu itu pernah diserang oleh pesawat Belanda ya. Sehingga saat itu jatuh korban dari pihak sipil itu 3 orang tewas dan 5 orang luka-luka ya, seperti itu ya. Jadi itu terjadi di bulan Agustus 1947 ya. Nah, peristiwa ini pernah terabadikan di dalam relief kolam Mangkubumi ya, yang sekarang sudah berubah menjadi Kamandala ya. Sayangnya reliefnya sudah hilang ya. Foto pertama kita ini ada satu bangunan yang di bumi hanguskan ya. Dan ini merupakan foto dari tahun 1947. Nah, tepat di belakang kita dari kejauhan itu ada gedung dakwah ya. Gedung dakwah Kota Tasikmalaya ya. Jadi ya ini dulu kalau menurut sejarah bekas dari Sositai Galunggung. Sositai itu kan ditulisnya itu dalam tulisan Belanda itu Sositet ya. Jadi Sositet itu rumah bola atau tempat apa ya, ngumpulnya orang Belanda. Ada Sositai Galunggung, lalu juga ada bioskop Galunggung. Jadi uniknya itu ternyata ini termasuk lokasi yang di bumi hanguskan. Kamu tahu nggak fungsi bumi hangus itu waktu zaman perang?
yang saya ketahui taktik bumi hangus itu untuk menghancurkan infrastruktur yang ada agar tidak kembali digunakan oleh pihak musuh ya, dalam hal ini Belanda ya. Jadi salah satu bangunan yang dibumi hanguskan itu adalah gedung Sositei ini ya. Ini fotonya. Kita berada di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya dan di tangan kita ada dua foto. Coba kamu perlihatkan. Nah, itu ya. Jadi ini foto Masjid Agung. Ini rombakan ketiga. Jadi Masjid Agung ini didirikan di tanah wakaf milik Bupati Sumedang ya, Raden Arya Adipati Suryaatmaja ya saat itu, atau Pangeran Mekah ya. Jadi masjid ini didirikan tahun 1886. Yang saya lihat dari foto gambar ini ialah tatkala Belanda melancarkan serangan ke kota Tasik. Nah, bisa dilihat di sini ada airdrop atau bantuan udara. Ada dua buah gitu, yang diturunkan dari pesawat transport Belanda gitu, ketika invasi Belanda ke Tasikmalaya. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi ini kalau dulu Bapak baca buku ya karya Pak Abdul Haris Nasution, ini terjadi tanggal 7 Agustus 1947 ya. Jadi saat itu diceritakan langit di kota Tasikmalaya itu tidak henti-hentinya dilalui oleh pesawat musuh ya, Belanda ya. Jadi mereka ini menurunkan perbekalan ya, dalam hal ini obat-obatan, pasukan juga termasuk diturunkannya lewat terjun payung ini ya gitu ya. Itu tanggal 7 ya. Nah, nanti tepat di tanggal 8 Agustus 1947 kota Tasikmalaya diduduki oleh Belanda ya, saat itu ya. Tapi intinya ini sudah dibumi hanguskan terlebih dahulu ya oleh para pejuang kita. Kita sekarang berada di Jalan Galunggung ya. Jalan Galunggung. Nah, di dalam buku Panasution ya, diceritakan oleh beliau bahwasanya di tanggal 23 Juli 1947 ya, itu selang 2 hari ketika Belanda mulai melancarkan agresi militer Belandanya ya, tahun 1947. Belanda itu melalui pesawatnya sempat menjatuhkan bom di Jalan Galunggung ini. Jadi diceritakan ada 2 rumah yang kena bom itu ya, seperti itu ya. Ya, kita sekarang ada di alun-alun kota Tasikmalaya. Sebelah itu terhalang oleh pepohonan ya, Jang. Itu ada pendopo lama Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi pendopo lama Tasikmalaya itu didirikan tahun 1901 ya, Oktober ya. Peletakan batu pertamanya itu oleh Kanjeng Dalem Prawira Diningrat itu tahun 1901 ya saat itu. Dan ini bahan skripsi Bapak dulu waktu Bapak kuliah ya. Kayak gitu ya. Nah, tadi Jauh itu menanyakan tentang peristiwa agresi ya. Apa yang ingin kamu tanyakan tentang tempat pendopo itu? Yang saya tanyakan itu paling apakah pendopo menjadi tempat atau apa? Jadi objek dalam peristiwa scorched earth atau bumi hangus. Bumi hangus, betul sekali. Jadi menurut cerita sesepuh ya, sesepuh Sukapura ya, almarhum Pak Jaja, ini dulu sempat dibakar. Pendopo lama ini sempat dibakar ketika agresi militer Belanda pertama ya. Nah, jadi saat itu ditinggalkan. Wah, momennya pas misalnya ada pesawat menyerang Tasikmalaya nih ya. Jadi kembali lagi, pendopo lama ini sempat dibakar ya di masa agresi militer Belanda 1. Nanti itu dibangun kembali itu tahun 50-an. Itu di zaman Bupati selain turunan Sukapura ya, Raden Abbas Wilaga Sumantri ya saat itu ya. Nah, jadi saat itu Bupati terakhir Sukapuranya itu Raden Tubenggung Sunarya. Lalu yang terakhir itu siapa? Wiradiputra. Nah, itu ya. Sebetulnya Kanjeng Dalem Wiradiputra ini sudah tua, saat itu tidak mau jadi bupati lagi ya. Meskipun saat itu diminta sama Belanda untuk jadi bupati lagi ya, ketika masa transisi ya. Nah, itu ya. Nah, kita sekarang ada di Taman Kota ya. Nah, dari kejauhan yang sekarang menjadi kantor Disduk Capil, itu dulunya itu bekas gedung asisten residen ya. Ada satu foto ya, zaman Belanda tahun 1920-an ya.
Jadi ternyata ini itu alun-alunnya, alun-alun dari kota Tasikmalaya saat itu. Jadi alun-alun kabupatennya belum ada, ya, karena belum dibangun, belum didirikan, ya, kayak gitu ya. Nah terus di sisi lain juga tahun 1937 ini sempat dibangun lapang tenis. Ada satu foto ketika agresi militer Belanda 1 ya. Jadi ini ada lapang tenisnya. Lalu di masa agresi militer Belanda juga ini dibakar.